Bersama saya, Talita Rizda Fidiartis. Dan bersama saya, Ismiyanti. Kami dari Politeknik Negeri Sriwijaya. Virus corona yang hadir di tengah-tengah masyarakat pada tahun 2020 sungguh menyita perhatian. Bukan hanya mempengaruhi kesehatan masyarakat, namun juga mempengaruhi perekonomian negara. Bahkan saat ini, perekonomian dunia mengalami tekanan berat yang disebabkan oleh virus tersebut. Virus corona telah memberikan dampak yang cukup signifikan dalam sektor perekonomian beberapa negara di dunia. Dalam beberapa bulan terakhir, di kuartal pertama tahun 2020, terjadinya fluktuasi ekonomi secara global, baik dari sektor keuangan hingga nilai tukar emas yang terus melonjak tinggi. Berbagai kebijakan dan stimulus yang dilakukan oleh Indonesia demi menangkal kondisi ekonomi secara global yang diakibatkan oleh virus tersebut. Dalam rangka penanganan serta antisipasi pandemi COVID-19, pemerintah telah melaksanakan 3 langkah kebijakan untuk APBN tahun 2020. Yang pertama, refocusing anggaran kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah. Yang kedua, realokasi cadangan belanja untuk meningkatkan pelaksanaan gugus tugas pandemi COVID-19. Dan yang ketiga, penghematan serta meningkatkan efisiensi untuk pelaksanaan pandemi COVID-19. Dinas Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah dalam bidang kesehatan, berdasarkan azas otonomi daerah dan tugas pembantuan. Salah satu kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan adalah pengimporan barang. Dalam hal ini, Dinas Kesehatan Kota Sejahtera melakukan pengadaan barang impor. Namun, di dalam pelaksanaannya, mereka tidak melengkapi dokumen pelayanan segera atau rush handling. Surat permohonan impor barang dan surat persetujuan juga tidak terdaftar. Hal ini tentunya melanggar Peraturan Menteri Keuangan Nomor 148 PMK 04 Tahun 2007 tentang pengeluaran barang impor yang dilakukan dengan pelayanan segera atau rush handling. Dinas Kesehatan Kota Sejahtera juga tidak menyelenggarakan pembukuan bidang kepabeanan. Selain itu, penerimaan atas barang impor juga tidak dilengkapi dengan berita acara penerimaan fiskal. Audit investigatif dilaksanakan atas beberapa tahapan. Yang pertama, pra-perencanaan. Yang kedua, perencanaan. Yang ketiga, pelaksanaan. Dan yang keempat adalah pelaporan. Dalam proses pra-perencanaan merupakan tahapan penugasan untuk mengumpulkan informasi, menganalisis, serta menyimpulkan apakah atas sebuah kasus harus dilaksanakan audit investigatif atau tidak. Dalam proses perencanaan, auditor diminta untuk menetapkan sasaran, ruang lingkup, program audit, dan juga alokasi sumber daya. Dan dalam proses pelaksanaan, auditor diminta untuk mengumpulkan bukti-bukti yang kompeten, relevan, serta cukup. Sehingga atas semua tahapan tersebut didapatkan fakta-fakta yang dapat dimuat dalam laporan audit investigatif. Dalam Peraturan Lembaga Nomor 13 Tahun 2018 dijelaskan bahwa proses pengadaan barang atau jasa dimulai dari identifikasi kebutuhan sampai dengan serah terima hasil pekerjaan. Pengadaan barang atau jasa dalam penanganan keadaan darurat adalah hasil dari pengadaan barang atau jasa dalam masa status keadaan darurat yang ditetapkan oleh pihak yang berwenang. Tahapan pengadaan barang dan jasa dalam penanganan keadaan kasus darurat meliputi dari perencanaan pengadaan, pelaksanaan pengadaan, dan penyelesaian pembayaran. Untuk pelaku pengadaan terdiri dari pengguna anggaran dan pejabat pembuat komitmen. Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 148 PMK 04 Tahun 2007 tentang pelayanan segera atau rush handling, pengeluaran barang impor tertentu yang karena karakteristiknya memerlukan pelayanan segera yang akan dikeluarkan dari kawasan pabean. Untuk prosedurnya, importir harus mengajukan permohonan kepada pejabat bea dan cukai yang dilengkapi dengan dokumen pabean dan jaminan. Atas permohonan yang diajukan, pejabat bea dan cukai memberikan persetujuan pengeluaran barang ataupun penolakan. Atas kasus yang terjadi pada Dinas Kesehatan dan juga Kantor Wilayah Bea dan Cukai Kota Sejahtera, pihak auditor memutuskan untuk melaksanakan tahapan audit yang pertama, yaitu pra-perencanaan. Dengan melakukan telaah informasi apakah kasus tersebut dapat dilaksanakan audit investigatif atau tidak. Berdasarkan hasil analisis, maka informasi yang didapat adalah seorang oknum telah menghilangkan barang bonus jenis NX48 viral NA kits sebanyak 45.600 tes atau senilai 5.789.649.600 rupiah. Bonus tersebut didapat atas pengadaan barang impor BMHP Test Kit 1 dan 2 yang telah dilaksanakan proses pembayaran pada tanggal 23 Maret tahun 2020 sebesar 6.764.084.500 rupiah dan pada tanggal 16 April tahun 2020 sebesar 9.522.476.100 rupiah.
Berdasarkan berita acara pemeriksaan fisik yang dilaksanakan pada tanggal 10 September tahun 2020, pihak laboratorium mengatakan bahwa Labkesda hanya menerima sebanyak 480 tes atau terdapat kekurangan sebanyak 45.600 tes atas semua jumlah yang harus diterima oleh negara. Pihak yang terkait dalam kasus tersebut adalah Kepala Laboratorium Dinas Kesehatan, pejabat pembuat komitmen, panitia pemeriksaan hasil pekerjaan, dan pejabat bea dan cukai. Namun, yang dicurigai melakukan kecurangan adalah pejabat pembuat komitmen dan pejabat bea dan cukai atas kerjasama yang mereka lakukan. Faktor-faktor yang mempengaruhi kecurangan tersebut adalah faktor kesempatan dan peluang yang disebabkan oleh sistem pengendalian internal yang lemah, serta faktor tatanan ekonomi atas oknum yang bersangkutan. Atas faktor-faktor tersebut, telah terjadinya penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh pejabat pembuat komitmen, yang dibuktikan dengan tidak adanya dokumen pengadaan barang secara resampling dan tidak terdaftarnya surat permohonan impor barang dan surat persetujuan pengeluaran barang. Maka diduga telah terjadinya tindak pidana korupsi dengan syarat oknum mengatakan bahwa barang bonus tersebut telah hilang selama di perjalanan dan menganggap bahwa hal tersebut tidak terlalu penting karena hilangnya bonus tidak akan membuat kerugian pada negara. Oknum terkait dapat menghilangkan barang tersebut karena didukung dengan kerjasama antara pejabat pembuat komitmen, Dinas Kesehatan bersama dengan pejabat bea dan cukai. Hal tersebut didukung dengan tidak adanya berita acara atas pengeluaran barang dan tidak adanya berita acara atas pemeriksaan fisik sebelum barang tersebut diantarkan kepada Dinas Kesehatan. Atas kecurangan yang terjadi, estimasi kerugian negara diperkirakan sebesar 8.328.975.700 rupiah. Yang diakumulasikan dari barang bonus pengadaan BMHP Test Kit 1 yang hilang senilai 5.789.649.600 rupiah dan pengadaan 2 NX48 Viral NA Kit sebanyak 20.000 tes atau senilai 2.539.326.100 rupiah. Maka, atas semua informasi yang ada, diputuskan bahwa kasus tersebut layak dilaksanakannya audit investigatif. Sekian laporan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.